Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang Rasulullah SAW ketahui, hari di mana kiamat terjadi adalah di hari Jumat. Itu kata Rasulullah. Hari apa, Bu? Jumat. Sekarang hari Senin. Oh, alhamdulillah, sudah kelewat ya. Sudah kelewat. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika di muka bumi ini tidak lagi terdengar orang mengumandangkan suara azan. Ketika tidak ada lagi orang mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. La taqumu as-saatu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak terdengar orang mengumandangkan kalimat azan. Allahu Akbar. Allah. Ya, saya khawatir suatu saat nanti masjid kembali sepi, azan kembali tidak berkumandang. Ya. Pandemi setidaknya telah berhasil membuat orang jauh dari masjid. Bahkan bukan hanya masjid kita, Masjidil Haram juga akan sepi dari umroh dan haji. Ini lebih besar lagi petakannya. Jika terjadi ibadah haji dan umroh terhenti berturut-turut, Bapak Ibu, saya khawatir musibah tidak akan bisa kita hindari. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan kiamat tidak akan terjadi melainkan orang-orang yang menghafal Quran sudah tidak lagi hafal, lupa dengan hafalan Qurannya. Sampai ada diceritakan dalam satu momen ketika diceritakan ini, ada ulama menyampaikan saat itu ada sholat berjamaah. Rakaat pertama dia bisa membaca Al-Quran, Al-Fatihah selesai, ayat Quran yang lain, surat-surat pilihan selesai. Giliran bangkit untuk rakaat kedua, dia lupa dengan Al-Fatihah. Lidahnya kaku untuk mengucapkan kalimat ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga makmumnya ingin mengatakan Subhanallah. Ya, kok imamnya kok diam saja? Dikira imam lupa untuk membaca Fatihah, ternyata imamnya pun lupa terhadap surat Al-Fatihah. Bukan lupa untuk membaca, tapi tidak ingat satu ayat pun dari Al-Fatihah. Ya. Imamnya gak bisa ngomong. Subhanallah, kata makmumnya. Ya imam mau baca gimana, karena sudah Allah cabut hafalan Qurannya. Sampai makmumnya memperhatikan sang imam. Hingga akhirnya sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Ya, itu ya Bapak Ibu, akan terjadi seperti itu. Maka ketika sholat selesai, sang imam meminta bertanya pada makmumnya, di mana la tudzakirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa, faqad nasitu bi hadis surah. Aku lupa dengan surat Al-Fatihah, aku lupa dengan surat Al-Quran. Maka kemudian makmumnya mengatakan, kaifa nudzakiruka? Bagaimana kami akan mengingatkan kau? Kami pun sama lupa dengan ayat Quran. Bayangkan Bapak Ibu, itu terjadi di seluruh dunia. Maka sang imam lari ke lemari mengambil mushaf Quran. Ketika dibuka, mushaf Quran pun sudah bersih, tidak ada isinya, tidak ada satu huruf pun tertulis dari ayat-ayat Al-Quran. Dari lembar pertama Al-Fatihah sampai Anas bersih. Karena kiamat tidak akan terjadi melainkan Allah membersihkan ayat-ayatnya dari muka bumi. Karena kiamat pada dasarnya adalah azab yang terburuk bagi manusia yang terburuk di muka bumi. Karena kiamat akan terjadi ketika di dunia tidak ada lagi orang yang beriman, seorang pun. Ya, nanti akan dicabut nyawa orang beriman dalam waktu singkat oleh sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Rasulullah SAW bersabda, satarihu riham min ardil Hijaz,
akan berhembus satu angin yang sangat lembut dari bumi Hijaz. Yang mana Hijaz? Al-Makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Berbentang Mekah Madinah itu Hijaz. Nah, akan berhembus sebuah angin sepoi-sepoi dari bumi Hijaz ini. Saking lembutnya, orang tidak sadar dia akan dicabut nyawanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau ada angin lembut sepoi-sepoi jangan senang. Jangan itu angin ilin. Angin segar sekali ini. Loh, kenapa kamu? Kok mati? Giliran dia mati. Nah, itu angin sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbi misqalatin min iman illa qabadasu. Walaupun di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, angin itu akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman. Betapapun sebesar biji sawi dia tidak punya iman. Itulah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk mereka yang sudah dicabut nyawanya ketika kiamat terjadi. Amin. Siap Bapak Ibu nanti dicabut nyawanya oleh angin ilin? Oh, yang jawab sedikit ini. Berarti siap menyaksikan kiamat? Siap dicabut apa siap menyaksikan kiamat? Siap dicabut nyawanya sebelum hari kiamat? Bapak Ibu mau dicabut duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Ya, halo? Bu, mau dicabut duluan saya belakangan, atau saya belakangan ibu-ibu duluan? Oh, sama-sama. Boleh, Bu. Nah, dalam waktu singkat angin itu akan menghabiskan semua orang beriman. Begitu cara Allah memuliakan mereka. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum imanun walau bimiski dzarratin. Tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Ada sahabat yang bertanya, "Alaysa fil muslimun ya Rasulullah?" Apakah pada saat itu tidak ada orang Islam ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Banyak saat itu orang yang Islam. Lakinna imanuhum la yujawizu hanazirahum. Tapi iman mereka, jangankan ke hati, tenggorokan pun tidak disentuh oleh iman mereka. Fa aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Imanuhum fid dunya. Iman mereka ada di dunia. Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di harta dunia. Artinya, mereka yang akan menyaksikan kiamat adalah mereka yang telah menjual iman Islamnya demi pangkat, jabatan, dan dunia. Sebentar Bapak Ibu, sudah muncul belum orang-orang seperti ini? Sudah muncul? Banyak Pak. Yakin? Sudah muncul di mana Pak? Sudah muncul di mana? Di luar Nagreg sana ya. Di negeri entah berantah. Di negeri auto pilot. Saya nggak bilang negeri 62 ya. Nggak bilang. Nah itu Bapak Ibu, mereka lah yang akan menyaksikan kiamat. Nauzubillah. Inna syiraran nasi fil alam. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah alladzina ja'atu musatu bagdatan. Adalah kiamat yang datang menyantroni mereka tiba-tiba. Tidak ada tempat bagi mereka untuk berlari. Dan itulah azab yang terburuk bagi mereka. Maka ketika azab yang terburuk, Allah tidak ridho ada sepotong pun ayat Quran di muka bumi. Allah tidak ridho ada satu pun iman yang ada dalam diri manusia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.